Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roni Ito Hutabalian dengan NPM 200810068. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pemrograman web dasar, yaitu tentang pemrograman web dasar. Terutama pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu HTML dan apa format teks dan struktur yang biasa digunakan dalam HTML. Oke, pertama kita cari dulu penjelasan dari pemrograman web. Pemrograman web biasa juga disebut dengan web programming. Ini merupakan dapat diartikan menjadi 3 bagian, yaitu programming yaitu kegiatan sedang menulis kode program, kegiatan sedang menulis kode program. Yang kedua itu, apa itu programmer? Programmer dapat diartikan yaitu orang yang menulis kode program. Terus yang ketiga, apa itu program? Program itu adalah sederetan instruksi yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Sederetan instruksi yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Tertentu ya. Nah, sekarang kita masuk ke HTML. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Ini juga dapat diartikan yaitu bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Nah, dalam menggunakan HTML ini banyak yang perlu kita ketahui, yaitu tentang apa itu struktur HTML. Dalam membuat website yang sederhana dengan menggunakan HTML, kita memerlukan struktur HTML. Nah, struktur HTML yaitu doctype HTML. Lalu HTML buka, HTML tutup. Nah, doctype HTML ini menjelaskan bahwa tipe doc yang kita gunakan yaitu HTML. Karena dalam membuat suatu website
sebuah halaman website, kode program yang digunakan itu bukan cuman HTML, banyak jenisnya, ada CSS dan yang lainnya juga. Nah, sekarang ini merupakan struktur pertama yang dimiliki oleh HTML. Di sini ini tag namanya ya, tag HTML buka. Kalau dia HTML tutup menggunakan yang ini. Menggunakan ini ya. Nah, ini struktur ini dikembangkan lagi menjadi kita copy aja ya. Percepat. Yang ini dikembangkan lagi menjadi yang kita tambahkan di sini. Head buka, head tutup. Lalu ada lagi body buka dan body tutup. Ini merupakan struktur HTML yang hanya dapat digunakan sekali ya dalam pembuatannya, dalam suatu programnya. Ini ditambahkan lagi, biasanya itu dapat ditambahkan di sini apa ya, title ya, title dibuat ini bodinya, body buka, body tutup, HTML buka, HTML tutup, head buka, head tutup. Dalam pembuatan judul kita gunakan di head ya, sini. Ini kita buat title buka, kita gunakan judulnya tugas praktikum 1 ya, terus praktikum 1. Jangan lupa title tutup. Kita langsung masukkan ke Notepad dulu ya. Dalam menjalankan programnya itu kita buka, kita sediakan dulu Notepad dan use browser ya. Nah, di sini kita ini kita copy yang tadi ya. Sekarang kita save. Kita terserah kita mau save di mana ya. Yang penting kita harus ingat nanti file-filenya juga harus satu tempat sama yang ingin digunakan. Di sini aku simpan di pemrograman web dasar. Saya buat namanya tugas praktek 1.html ya. Di sini pilih yang all files. Kita save. Terus kita buka ya, use browser ya. Ctrl O. Buka file kita di mana tadi kita simpan. Saya tadi yang ini ya, tugas praktek 1. Open. Nah, ini dia. Title yang kita buat tadi sudah muncul di sini. Ini dia. Terus selanjutnya kita mau
Yang kedua, yang ini kita sudah mempelajari tentang struktur HTML. Sekarang kita masuk ke format teks yang digunakan di dalam HTML. Pertama yaitu format teks yang digunakan yaitu HN ya. HN ini perintah, ini fungsinya. Yang pertama penggunaan HN. N-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya sampai 6 saja ya, 7-nya nggak ada. Ini digunakan untuk HN, artinya itu ialah heading ya. Heading digunakan untuk membuat judul tulisan biasanya. Membuat judul tulisan. Langsung kita praktekkan aja ya. Membuat judul tulisan. Ini kita buat di dalam sesudah title, head, di dalam body ya. Body H1 buka, kita buat di sini belajar HTML. H1 tutup ya. Kita kopikan aja ya. Yang ini kita kopikan. Sampai H6 ya. 2, 4, 6 ya pas. Ini kita ganti jadi H2, H3, H4, H5, H6. Jangan lupa yang tag tutupnya juga diganti ya. H2, H3, H4, H5, H6. Lalu kita save ya. Save. Bisa juga menggunakan Ctrl S ya. Save. Lalu di sini kita refresh dia. Nah, ini dia. Dari sini kita tahu penggunaan H1, H2, H3 sampai H6 itu gimana. Kalau H1 dia seperti ini, agak dia membesar ya. Dan H6 yang ini dia semakin kecil dari penggunaan judulnya. Lanjut. Yang kedua kita gunakan yaitu penggunaan paragraf ya. Buka. Ini digunakan untuk paragraf ya, membuat paragraf dalam satu web. Langsung kita praktekkan saja ya. Di sini kita buat di body juga ya, di body aja P. Buka ya. Kita buat tulisan dalam belajar HTML perlu dilakukan secara berulang-ulang.
agar semakin mudah untuk dipahami dan akan cepat mahir untuk menggunakan kode program yang lain. Kode program yang akan dibutuhkan selanjutnya. Jangan lupa ditutup ya. Ini coba kita copy ya. Kita buat. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you. Kita save ya. I'm wired up, I don't want you. It's time for you to go. Lalu kita refresh nih. Nah, ini dia. Dan kita tampilkan yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk sekarang yang ketiga ya, yaitu BR ya. Yang ketiga kita gunakan yang BR. Kalau BR ini tidak ada penutupnya ya. BR ini artinya break ya, kayak enter gitu. Biasa kita gunakan dot itu menggunakan enter. Ini langsung kita praktekkan aja ya teman-teman. Kita gunakan BR. Oke, langsung kita save ya. Di sini kita refresh. Nah, tadi belum kita save ya. I never saw it coming. BR. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you. I'm wired up, I don't want you. It's time for you to go. Oh, kita sekarang menggunakan HR. BR itu untuk menggunakan break ya. Nanti kita gunakan dia. Sekarang kita BR ini menggunakan break kayak enter gitu. Jadi sudah masuk juga yang tadi kita masuk yang keempat. HR nih. HR. HR juga tidak menggunakan HR tutup ya. HR artinya ini sama dengan horizontal. Kita gunakan ya. Ctrl S, lalu kita refresh ya. Nah, ini dia garisnya. Nah. Selanjutnya kita akan masuk ke yang kelima, Merkui nih, Merkui. Ini digunakan untuk membuat teks berjalan ya. Teks berjalan. Nah, kita
saja. Membuat teks berjalan, yaitu di sini kita gunakan BR agar dia nanti ke enter. Marquee tetap semangat ya. Tetap semangat. Marquee. Kadang lupa guys, tapi nggak bisa lupa ya. Tetap semangat. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, oke, ini dia guys, ini dia hasilnya teman-teman. Tetap semangat. Jadi kegunaan Marquee itu kita dapat melihatnya di sini untuk membuat teks berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keenam ya. Yang keenam. Yang keenam kita menggunakan yang bold ya. Digunakan bersama dengan bold, digunakan untuk menebalkan tulisan. Sekarang kita buat nomor 7. Sekarang nomor 7 kita masuk ke italic ya. Italic. Jadi ini digunakan untuk membuat tulisan miring. Tulisan miring ya. Lanjut nomor 8. Enter. Jangan lupa gunakan itu juga ya. Enter digunakan untuk membuat tulisan tengah ya. Tulisan tengah. Satu lagi 9. Nanti kita langsung praktekkan ya yang keempat ini. Strike. Strike ini digunakan untuk membuat coret tulisan ya. Coret tulisan. Nah, kita langsung praktekkan ya yang ini. Nah, ini kita gunakan yang bold dulu ya. Nanti dia seperti ini. Belajar web programming. Belajar web programming. Tutup. Kita kasih BR nanti ya, membuat breaknya. Break itu berarti di enter ke bawah nanti dia. Sekarang yang italic. Butuh usaha agar bisa paham ya, agar bisa cepat paham. Langsung kita gunakan enter ya. Enter ini untuk membuat tulisan tengah.
coba kita gunakan pakai H3 ya, membuat judulnya nanti. Jangan menyerah, kamu pasti bisa. Itu aja kita buat, kamu pasti bisa. H3 ya, jenis hurufnya, ukurannya. Jangan lupa kasih ken tertutup. Tertutup. Sekalian kita penggunaan. Oke, ini kita copy aja dulu. Kita masukin notepad ya. Nah, ini kita pastikan. Ini dia penggunaan yang bold. Yang ini yang italic. Ini pakai BR ini biar break dia kayak ke enter nanti ke bawah. Nah, yang ini nanti membuat tulisannya di tengah ya. Sekarang kita save dan refresh yang tadi ya, refresh. Nah, ini dia. Yang ini dia di bold. Yang ini penggunaannya tadi yang italic, yang ini yang center di tengah dia kan. Jangan menyerah, kamu pasti bisa. Sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya, nomor 10. Oh, kita lupa tadi penggunaan strike ya, kita gunakan dulu. Kita pakai WR, break dulu. Terus buka strike. Number 7. Gunakan waktumu dengan baik. Ini kita copy. Ctrl C. Kita tambahkan di sini. Kita masuk ke sini, kita lihat. Nah, ini dia menggunakan strike ya. Mencoret tulisannya itu, ini dia. Terus sekarang kita masuk ke yang ke-10. Yang ke-10 yaitu menggunakan sub. Menggunakan sub. Sub digunakan untuk tulisan turun setengah spasi. Tulisan setengah spasi. Kita lanjut ya 2 sampai nomor 11 itu yang sub. Number 5. Ini berguna untuk tulisan naik setengah spasi ya. Tulisan naik setengah spasi, maaf guys. Maaf teman-teman, ayam berkokok. Naik setengah spasi. Ini langsung kita praktekkan ya. Kita saja penggunaan sub sama sub ya. Jadi kita buat HR dulu ya. HR ini membuat garis horizontalnya nanti biar bisa langsung kita kopikan. Misalnya kita buat di sini, kita ingin membuat 67 pangkat 2 misalnya ya. Jadi cara membuatnya itu nanti tulisannya naik menggunakan sub ya.
misalnya 60 pakai sub buka pangkat 2 misalnya, pangkat 2, terus menggunakan sub tutup. Lalu pakai BR kita membuat H2O ya, pakai sub ya, sub 2 tutup ya, sub tutup O. Ini langsung kita copy aja ya teman-teman, nanti kita lihat hasilnya. Kita masukkan notepad lagi. Nah, ini dia yang tadi kita copy. Sampai sini ya, kita save, lalu kita buka yang ini, kita refresh di. Nah, yang ini dia hasilnya. Yang ini penggunaan sub, yang ini penggunaan sub. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Nomor 12 yaitu Uya. Ini maksudnya yang underline. Kita buat saja di sini penjelasannya. Underline digunakan untuk buat garis bawah pada tulisan ya, pada tulisan. Terus kita lanjut sampai 13. Sekarang kita masuk ke yang pre. Apa itu pre? Ini pre digunakan untuk membuat tulisan seperti apa yang kita ketikkan. Pre sama dengan pre-format. Pre-format digunakan untuk membuat tulisan seperti yang kita ketikkan ya, ketikkan. Nah, ini kita buat dulu ya. Yang pertama kita pakai yang underline. Kita pakai HR dulu. HR tadi buat horizontal ya. Terus di sini underline. Ini wajib diikuti, tidak boleh tidak, misalnya ditegaskan ya. Kalau di garis bawahi biasanya tegas ya. Wajib diikuti, tidak boleh tidak. Ini wajib diikuti, tidak boleh tidak. Oke, BR dulu. Terus sekarang kita penggunaan pre ya. Pre misalnya kita buat seperti Universitas Katolik Santo
jangan lupa gunakan pretutup. Nah, ini coba kita tepikan. Kita masuk ke notepad ya kawan-kawan. Ini dia. Coba kita save, lalu kita refresh yang di Google Chrome. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini ya yang underline membuat garis bawah. Yang ini dia yang membuat seperti apa kita tulis, seperti itu dia muncul. Sekarang kita masuk ke nomor berapa nih? Nomor 14 ya. Nomor 14 yaitu kita membuat penggunaan ahref ya. Ahref. Ini digunakan untuk membuat link. Ya. Satu lagi yang sekarang nomor 15 ini penggunaan IMG SRC. IMG SRC. Ini sama dengan seperti ini ya. Ini menambahkan gambar. Kita langsung praktekkan bagaimana cara menambahkan link dan menambahkan gambar. Cara menambahkan link yaitu ahref sama dengan, misalnya kita buat http www shop ya, shop. Shopee ACID ini keterangannya ya. Web Shopee. Jangan lupa ditutup ya. Kita kasih BR breaknya. Lalu coba kita buat satu lagi href. Kita kasih BR ya, breaknya biar ke enter nanti. Oke, ini untuk menggunakan link ya, nanti kita tes. Sekarang kita buat di sini menggunakan IMG SRC, menambahkan gambar SRC sama dengan G1 ya, G1 JPG. Kita buat ukurannya sama dengan, karena gambarnya
Coba kita kopikan, kita masukkan notepad. Ini tadi kan. Yang ini pembuatan linknya, yang ini gambarnya guys. Ini G1 JPG, saya sudah ada gambarnya di sini, makanya menggunakan itu. Ini gambar yang akan dimasukkan harus ada dalam satu dokumen ya, satu file sama program yang kita buat. Ini G1 gambar yang mau kita masukkan. Coba kita coba. Yang ini G1 tadi, tipenya ataupun marganya itu JPG ya, jadi pas kita menggunakannya di sini. Ini udah kita save, lalu kita buka di sini, kita refresh, masuk apa enggak deh. Error guys. Oh, program kita kurang lengkap. Ahref http www.shopee.ac.id. Apa yang salah ya guys? Ahref http coba kita ulang ya. Ahref sama dengan http shopee.ac.id. Ini Shopee ya, Shopee. Kasih BR ya. Kita kasih web Unika. Yang ini www.ust ya. Coba kita save yang ini, lalu kita jalankan. Udah. Yang ini linknya ya guys. Kita coba masukkan gambar sekarang IMG SRC ya. Kita kasih HR ya. IMG SRC sama dengan G1 ya, seperti yang tadi G1 titik JPG, marganya JPG, titiknya JPG. Kita kasih ukurannya height, widthnya sama dengan, kita coba kasih 300 ya, 300. Widthnya width 30%. Kita kasih aja. Kita save, lalu kita jalankan. Ini dia gambarnya. Jadi inilah kita belajar tadi. Inilah untuk pertemuan pertama ya,
yang bisa kita pelajari hari ini dengan penggunaan HTML, penggunaan struktur HTML dan format teks yang bisa digunakan. Ini kodenya, lalu hasilnya jika sudah dibuka di web browser. Ini dia. Jadi demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama belajar. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus channel kita. Terima kasih. Thank you. Bye.